Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revana Haira Setiawan dengan NIM 235233135. Perkenalkan, nama saya Davan Rusda Hakim dengan NIM 235233011. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syauki Fikir Rais dengan NIM 235233044. Dalam kesempatan ini, kami akan memaparkan karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengembangan Solusi Digital untuk Sampah Laut. Permasalahan pencemaran laut, khususnya oleh sampah plastik, merupakan isu yang sangat mendesak di negara ini, yaitu Indonesia. Sampah plastik tidak hanya mencemari lingkungan laut, tetapi juga mengancam kehidupan biota laut, kesehatan manusia, serta memberikan dampak negatif terhadap ekonomi masyarakat pesisir, terutama para nelayan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya partisipasi aktif dalam menjaga kebersihan laut. Oleh karena itu, perlu dikembangkan suatu pendekatan yang dapat mendorong keterlibatan langsung masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan dari karya tulis ini adalah untuk mengembangkan solusi digital dalam bentuk aplikasi yang memadukan unsur edukasi lingkungan, pelaporan kondisi pantai, serta sistem insentif berbasis gamifikasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan masyarakat akan lebih terdorong untuk terlibat secara aktif dalam menjaga kebersihan laut. Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 10 negara penyumbang sampah plastik terbesar ke laut. Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya edukasi dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan laut. Padahal, keterlibatan masyarakat merupakan kunci dalam keberhasilan program lingkungan. Partisipasi masyarakat mampu menciptakan rasa kepemilikan terhadap lingkungan dan membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Berbagai solusi digital untuk isu lingkungan memang telah dikembangkan. Salah satunya adalah aplikasi literati. Namun, solusi tersebut hanya mengandalkan kesadaran individu. Dalam karya kami mengusulkan pendekatan yang berbeda. Kami menyarankan unsur gamifikasi, yaitu pendekatan psikologis untuk mendorong motivasi melalui sistem penghargaan. Konsep gamifikasi digunakan untuk mengubah persepsi bahwa pelestarian lingkungan adalah hal yang membosankan menjadi aktivitas yang lebih menarik dan menyenangkan. Dalam pengembangan solusi ini, kami menggunakan pendekatan design thinking, yaitu metode yang berfokus pada pengguna. Proses ini terdiri atas 5 tahap, yaitu empathize, define, ideate, prototype, dan test. Pada tahap empathize, kami melakukan wawancara dengan masyarakat pesisir dan nelayan. Hasilnya menunjukkan bahwa mereka membutuhkan platform yang mudah digunakan, bersifat interaktif, serta menyediakan informasi dan edukasi mengenai dampak sampah laut. Tahap selanjutnya adalah define, di mana kami menganalisis hasil wawancara untuk merumuskan kebutuhan utama pengguna. Beberapa kebutuhan utama yang teridentifikasi antara lain, akses informasi lingkungan, fitur pelaporan kondisi pantai, dan sistem insentif. Pada tahap ideate, berbagai gagasan solusi dikembangkan berdasarkan kebutuhan yang telah dirumuskan. Kami menyusun ide-ide tersebut menggunakan metode affinity mapping, agar solusi yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai implementasi dari prototipe aplikasi ini. Aplikasi ini dirancang dengan memperhatikan alur pengguna yang sistematis. Proses pembuatan prototipe mencakup penyusunan alur pengguna dan visualisasi mockup. Tujuannya adalah untuk menguji kelayakan ide serta memastikan desain yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna. Berikut adalah user flow yang kami rancang untuk menggambarkan alur proses penggunaan dalam aplikasi Narla. Selanjutnya adalah mockup. Di tahap mockup ini, kita gunakan untuk memvisualisasikan desain antar mockup aplikasi Narla untuk menunjukkan tampilan akhir secara realistis. Mockup juga digunakan untuk menguji pengalaman pengguna secara visual sebelum masuk ke tahap implementasi. Pada mockup yang kami kembangkan, kami menampilkan berbagai antarmuka utama, yaitu seperti halaman login, dashboard, fitur pelaporan berita, serta fitur penukaran poin menjadi saldo rupiah digital. Semua fitur ini kami rancang untuk pengalaman pengguna yang interaktif. Mockup pertama kami ini adalah fitur untuk loading page dan login page. Loading page adalah tampilan yang pertama kali akan dilihat oleh pengguna saat mereka membuka aplikasi. Setelah itu ada login page. Login page adalah halaman pengguna dapat mengisi nama dan kata sandi sebelum menggunakan aplikasi. Berikut adalah gambar dari loading page dan login page. Selanjutnya adalah mockup untuk fitur dashboard page. Dashboard adalah halaman utama yang dapat diakses pengguna setelah mereka melakukan login. Pada dashboard, pengguna dapat mengakses semua
fitur yang sudah disediakan oleh aplikasi. Selanjutnya adalah mockup untuk fitur berita terkini. Berikut adalah tampilan dari fitur berita terkini. Pada tampilan ini, pengguna dapat memilih salah satu dari berbagai berita untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai isu dari sampah laut. Selanjutnya adalah mockup untuk fitur pelaporan. Pada fitur ini, pengguna dapat melaporkan berbagai lokasi pantai yang kotor, dan mereka setelah itu akan mendapatkan poin yang akan dapat ditukarkan menjadi saldo rupiah. Setelah itu ada mockup untuk fitur gerakan laut bersih. Fitur ini berfungsi untuk menampilkan lokasi-lokasi pantai yang kotor yang telah dilaporkan oleh pengguna lain. Pengguna-pengguna juga dapat mengikuti kegiatan bersih-bersih dari fitur ini. Setelah mereka mengikuti bersih-bersih, mereka akan mendapatkan poin yang juga dapat ditukarkan menjadi saldo rupiah. Mockup terakhir yang kami kembangkan adalah fitur untuk menukarkan poin menjadi saldo rupiah. Pada fitur ini, pengguna dapat menukarkan semua poin yang mereka kumpulkan dari hasil kontribusi mereka dalam menjaga kebersihan laut. Dalam tahap pengujian, kami meminta 10 responden untuk mencoba prototipe aplikasi Narlak. Mereka diminta menjalankan sejumlah tugas dan memberikan umpan balik melalui survei. Dari hasil survei, masyarakat responden menyatakan bahwa aplikasi ini mudah digunakan, tampilan antarmukanya sederhana dan fungsional, serta fitur-fitur yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Komentar positif juga diberikan, seperti aplikasinya sangat bermanfaat untuk lingkungan dan konsepnya bagus serta mudah dipahami. Komentar ini menunjukkan bahwa desain aplikasi sudah ke arah yang tepat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pencemaran laut merupakan isu yang serius, yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Melalui pendekatan design thinking, kami berhasil mengembangkan solusi digital dalam bentuk aplikasi yang tidak hanya memberikan edukasi dan pelaporan, tetapi juga mengintegrasikan sistem penghargaan yang mampu meningkatkan partisipasi publik. Dengan menggabungkan konsep citizen science dan gamifikasi, kami berharap solusi ini dapat mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dalam menjaga kebersihan laut di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita jaga dan lindungi lautan demi masa depan yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.